Grogi iya, mundur kayaknya enggak. Tantangan 30 hari belajar berani ngomong di depan kamera. Oke, hari pertama deg-degan iya, grogi iya, mundur kayaknya enggak. Kenalkan, aku Salim. Hari ini aku memberanikan diri untuk belajar berani ngomong di depan kamera dan akan men-challenge diri sendiri selama 30 hari ke depan. Takut iya, grogi juga iya, tapi kan keberanian itu bukan takut, tapi memulai pelan-pelan, dan yang penting mulai aja dulu. Dan ya, ini aku gemeteran, aku grogi, tapi gak apa-apa, namanya juga pemula, kita gas aja. Sekian, terima kasih. Hari kedua belajar berani ngomong di depan kamera. Alasan berani memulai. Ya alasannya adalah kalau nggak mulai hari ini, ya kapan lagi? Karena kesempatan itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Jadi di kesempatan kedua ini, jadi itu alasannya kenapa saya berani memulai. Ya kalau kita gak memulai, kita gak pernah tahu hasilnya bagaimana. Jujur, rasanya masih sama seperti hari pertama, masih gugup, grogi, masih belum bisa mengatur ke deg-degan. Jadi ya inilah progres hari kedua. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa support dengan cara like dan follow akun ini supaya saya bisa bersemangat dan bisa menyelesaikan challenge selama 30 hari. Tenang, atur nafas. Hari ketiga berani belajar ngomong di depan kamera. Oke, jadi hari ini saya mau membahas tentang ternyata gak bagus juga kalau kita terlalu banyak mendengarkan apa kata orang, terlalu memikirkan apa kata orang. Ya contohnya ini aja. Ketika saya mau melakukan challenge ini, menantang diri sendiri, banyak pikiran-pikiran yang muncul. Bagaimana kalau nanti dikatain sama orang? Terus apakah siap saya nanti kalau misalkan dikata-katain sama orang? Nah, dari hal itu saya juga sempat berpikir dilakukan apa enggak. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau misalkan kita terlalu menganggap orang lain, terlalu mementingkan apa kata orang, ya hal ini tak akan pernah terjadi. Kita gak akan pernah maju-maju, kita gak akan pernah berkembang. Kita juga ya pasti di situ-situ aja. Jadi alangkah baiknya mendengarkan apa kata orang itu baik, tapi jangan diambil semuanya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menghujat, menghina, atau misalkan ngata-ngatain, ya biarin aja, bodo amat. Tapi kalau misalkan ada yang bilang mengkritik, kasih saran, nah itu baru bisa kita ambil supaya menjadi bahan perbaikan buat kita ke depannya. Peduli apa kata orang, intinya tetap semangat. Kita yakin kita bisa. Mungkin segitu dulu perkembangan di hari ketiga. Ya rasa deg-degan masih ada, tapi ya saya coba menetralisir. Mungkin di hari-hari kedepannya saya bisa lebih baik. Yuk tetap semangat, masih ada 27 hari lagi menanti. Jangan pernah kendor, tetap dukung saya. Kita saling support. Mudah-mudahan saya bisa berhasil menyelesaikan 30 hari tantangan berani belajar ngomong di depan kamera. Ya udah, cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Bye. Hari keempat belajar berani ngomong di depan kamera. Oke, kesempatan kali ini apa sih kesempatan?
Oke, kali ini gue akan memberitahukan info. Sebenarnya infonya penting gak penting sih, cuman ini lebih ke sharing aja ya. Jadi sebenarnya tuh gue itu sebenarnya orangnya yang pertama itu, ini merupakan fakta ya, fakta mengenai diri gue gitu. Yang pertama, gue itu pemalu. Yang kedua itu gue suka overthinking. Yang ketiga itu introvert. Kalau ditanya malu, ya semua orang pasti punya malu. Cuman tapi gue bisa menyimpulkan gue pernah berada di posisi yang mana rasa malunya itu di top level gitu. Top levelnya itu gimana? Contohnya gini, misalkan gue ini mau jajan atau misalkan mau belanja ke warung nih. Nah, kalau misalkan di warung itu rame, banyak yang belanja, nah gue itu langsung auto putar balik, saking malunya gitu. Padahal kalau dipikirkan gue itu mau beli ya, bukan mau nyolong, bukan mau minta gitu, tapi ya level malu gue itu ada di sana gitu. Kira-kira teman-teman di luar sana punya perasaan atau misalkan punya rasa malu yang segimana gitu, level malunya di mana? Coba di share ya di kolom komentar. Next kita berbagi atau sharing lagi untuk poin yang kedua dan yang ketiga, mungkin nanti dilanjut di part yang selanjutnya. Thank you, terima kasih. Hari kelima masih aja belibet, ya Allah ya Robi. Hari kelima belajar berani ngomong di depan kamera. Jadi guys, tidak bisa dipungkiri yang namanya memulai sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang tidak pernah kita lakukan itu sangatlah sulit. Jujur hari ini sebenarnya gue itu malas bikin video, lagi merasa stuck, lagi merasa down, dan merasa gue ngapain ya bikin video gini, gue ngapain ya bikin challenge kayak gini. Tapi gue bertekad ke diri gue sendiri bahwasanya gue harus memaksa diri gue untuk bisa menyelesaikan tantangan ini, karena gue ingin melihat kemampuan maksimal gue segimana. Hari ke-6 belajar berani ngomong di depan kamera. Pernah ada yang ngalamin gak? Pulang kerja, hujan-hujan, jalan kaki, malam. Ya, inilah perjalanan hidup guys. Ketika kita menjalaninya dengan bahagia, dengan penuh rasa syukur, ya alhamdulillah, senang lah. Nikmatin aja. Karena satu hal yang membuat hidup kita lebih ringan adalah yang satu, menikmati setiap langkah yang kita langkahkan dengan penuh rasa syukur. Jadi guys, jangan pernah mengeluhkan keadaanmu saat ini, karena bisa jadi keadaan yang kamu keluhkan saat ini adalah posisi yang diinginkan oleh orang lain. Jadi guys, tetap semangat menjalani kehidupan ini. So bye bye. Damn, hari ke-7 bro. Hari ke-7 belajar berani ngomong di depan kamera. Damn, hari ke-7 bro. Gak nyangka ternyata diri ini udah sampai aja di hari ke-7. Dari mulai hari pertama gemeteran pegang kamera, hari kedua, hari ketiga masih gugup, masih ngomong belepotan, masih ngepris kalau mau ngomong. Hari keempat, hari kelima sempat mau nyerah karena ngedon dan merasa stuck. Sumpah gue sendiri gak menyangka bisa di hari ke-7 ini. Mungkin untuk sebagian orang, apa sih sampai sebangga ini cuman ngomong di depan kamera doang. Bagi seorang pemalu, introvert, hal sekecil ini tuh berharga banget buat gue. Karena jujur sebelumnya gue belum bisa sekonsisten ini. Ternyata gue bisa membuktikan bahwasanya gue bisa membuktikan ke diri sendiri bahwasanya gue bisa kalau gue percaya sama diri.
sendiri, percaya dengan kemampuan sendiri. So terima kasih buat kalian yang udah menonton, udah ada yang komen juga. Gue harus lebih semangat lagi, 21 hari lagi ke depan. So jangan lupa tetap dukung supaya gue bisa menyelesaikan challenge belajar berani ngomong di depan kamera. Oke guys, gitu dulu. Terima kasih untuk supportnya.